anyar sih kita paling Korea wah sudah terus anu tinggi Sabu. Oh. Elon hari kacak. Ampunten ke ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana. Mari kita melanjutkan amaliyah pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid, Bapak Manten, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kasepuan sadayana nu tiasa hadir dina petinggieu. Alhamdulillah urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa tegapna urang sadayana menang ridho, menang Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'ina sholihin, lumaberna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita masuk ke dalam pasal ke-6 yang berjudul Ruhnya Amal adalah Ikhlas. Kemarin bab ke-5 kalau nggak salah ya, makrifat kepada Allah adalah puncak kebesaran nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal al-amalun suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus siril ikhlasi fiha. Beraneka ragam jenis-jenis amal yang kelihatan itu karena bermacam-macam keadaan yang datang di dalam hati seseorang. Bermacam-macam amal yang kelihatan itu merupakan kerangka yang tegak, sedangkan ruhnya adalah wujudnya rasa ikhlas yang terdapat di dalamnya. Beraneka ragam jenis-jenis amal yang kelihatan itu karena bermacam-macam keadaan yang datang di dalam hati seorang. Bermacam-macam amal yang kelihatan itu merupakan kerangka yang tegak, sedangkan ruhnya adalah wujudnya rasa ikhlas yang terdapat di dalamnya. Penjelasannya, terjadinya bermacam-macam amal itu disebabkan karena bermacam-macam keadaan yang datang di dalam hati seorang. Misal ada orang yang senang menjalankan bermacam-macam sholat, ada orang yang senang berpuasa, ada orang yang senang menuntut ilmu agama, ada orang yang senang membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Semua itu lantaran bermacam-macamnya keadaan yang datang di dalam hati setiap orang. Sebab amal perbuatan yang kelihatan itu selalu mengikuti keadaan hati yang samar. Yang dimaksud dengan waridatil ahwal, keadaan yang datang di dalam hati seorang, adalah sesuatu yang datang di dalam hati dari berbagai pengertian ketuhanan dan rahasia kerohanian. Keadaan ini kemudian bisa menimbulkan berbagai tingkah laku yang terpuji. Misalnya senang menjalankan sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum mempunyai guru, pembimbing dalam beramal, maka sebaiknya dia mengamalkan apa yang menjadi kecondongan hatinya. Akan tetapi kalau dia mempunyai guru, wajiblah baginya mengikuti perintah gurunya. Dia tidak boleh menjalankan apa yang menjadi ketentuan hatinya sendiri, kecuali kalau sudah mendapat izin dari gurunya. Ketahuilah bahwa amal yang kelihatan ini dapat dimisalkan sebagai rangka yang tidak bermanfaat. Rangka itu dapat bermanfaat kalau memang ada ruhnya, maka ruhnya amal itu adalah ikhlas. Dengan keikhlasan yang terdapat di dalam setiap amal perbuatan itulah orang bisa mengambil manfaatnya. Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5 yang artinya,
padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dan selanjutnya Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat bentuk badan kalian dan tidak pula rupa kalian, akan tetapi Dia langsung melihat kepada hati kalian, keikhlasan hati kalian. Adapun arti ikhlas itu berbeda-beda, maka menurut tingkatan orangnya. Orang ahli ibadah, maka keikhlasan amalnya adalah bisa selamat dari sifat riya, sifat ujub, yaitu mengagumi amalnya sendiri. Dengan demikian, amal ibadahnya itu hanya dimaksudkan untuk memperoleh pahala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan menghindari siksaannya. Dari pahala yang diperoleh itu, dia mengharapkan surga dan diselamatkan di neraka. Demikian ini tercermin dalam firman Allah, Iyyaka na'budu, hanyalah Engkau lah yang kami sembah. Keikhlasan golongan muhibbin. Yang kedua adalah keikhlasan golongan muhibbin, yaitu orang-orang yang mencintai Allah. Ia beramal karena Allah dengan maksud mengagungkannya. Jadi dia beramal bukan karena lagi mengharapkan pahala dan bukan lagi karena takut akan siksaannya. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh waliullah Rabi'ah al-Adawiyah, saya tidak menyembah kepadamu karena takut neraka dan tidak pula karena mengharapkan surga, akan tetapi saya menyembah kepadamu semata-mata hanya untuk mengagungkanmu. Kedua, tingkatan ikhlas itu merupakan amal perbuatan yang masih disandarkan kepada dirinya sendiri. Keikhlasan yang ma'rifat adalah yang ketiga, yaitu bahwasanya Allah lah yang menggerakkan dan mendiamkan dirinya, sebab dirinya ini tidak mempunyai daya dan kekuatan sama sekali. Jadi dirinya tidak dapat beramal kecuali dengan Allah, bukan dengan dirinya sendiri, sehingga orang yang demikian itu tidak mengandalkan amal perbuatannya. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 5, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Keikhlasan seperti ini termasuk tingkatan yang luhur dibandingkan dengan kedua tingkatan sebelumnya. Ikhlas di dalam setiap amal itu wajib, karena setiap amal yang tidak disertai keikhlasan tidak memberi manfaat sama sekali. Maka dari itu setiap orang yang beramal harus menggunakan salah satu dari tiga tingkatan ikhlas. Apabila tidak disertai salah satu dari tiga macam ikhlas itu, maka amal perbuatannya disebut riya, padahal riya hukumnya haram. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah kami bacakan tentang pasal ke-6 yang berjudul Ruhnya Amal adalah Ikhlas. Mungkin barangkali ada yang mau disampaikan atau apa yang ditanggapi dari tadi, pernyataan-pernyataan tadi, atau mungkin pertanyaan, atau mungkin curhat, atau mungkin bagaimana, monggo kami waktu dan tempat kami haturkan. Mangga ibu-ibu. Sekali-kali ibu-ibunya. Dari pernyataan tadi, penjelasan-penjelasan tadi, bagaimana dalam kondisi hati kita, karena yang tahu hanya kita, masing-masing di antara kita. Dan mungkin apa yang ditangkap tadi, mungkin mau menambahkan atau memperdalam lagi, harus bagaimana atau bagaimana gitu. Ya, tilu tadi kan, tilu.
Hmm? Kumaha. Tilu. Anu ria haram. Anu ria mah berarti teh ikhlas. Ikhlas yang ikhlas pamer kalau haram. Monggo Pak Narya. Mari kita olah. Biar kalau di sini diolahkan nanti prakteknya dan untuk keluarganya kan bisa nyambung gitu maksudnya. Harapannya kan ke situ. Syukur-syukur bisa sampai ke arah tetangga atau saudara atau seiman gitu. Mangga. Waalaikumsalam. Mana bicara semburi nyata amal anu paling utamanya karena amal adalah ikhlas. Memang juga nak ikhlas memang itu gampang. Hanya mau dipahami secara dengan semburi nyata ibadah teh kudu nama lah ya embel-embelna embel-embel suatu contohna pemberi eta seperti kebun ibadah senapan namun senawan kayak surga ada neraka di emeng-emengan gitu nih akhirnya pan dituju teh surga ngandalkeun amal teh amal ieu supaya ke surga sedangkan urang teh ulah ngandalkeun amal karuan amal eta teh ikhlasna gitu karena orang ibadah teh karena ibadah karena Allah lah karena Allah mah geus memang bagi jamaah umum memang bisa gambarkeun yeuh yang ieu surga memang benar eta surga tapi kan orang ngintina ibadah lillahi karena Allah gitu kudu nama gitu kudu nama gitu ulah aya istilah yang amat maning kumaha dibarengan ku tadi ria sedangkan dia teh haram sedangkan haram teh naon eta dosa contohnya itu mau dipahami kuring mah meureun kita sama meureun doa eta ulah embel-embelan lah ibadah urang teh karena lillahi karena Allah bae gitu ulah beda andalkeun ieu urang salat ieu pun untuk neraka ibaratna Allah menciptakeun neraka jeung surga teh kan neraka atuh ari teu panas mah atuh naon ari panas mah kan orang masih kan aya nabi satu sejarah lidenan nabi ka neraka da teu panas Ibrahim di beuleung teu panas da geus karena Allah da kalau kan gitu jadi itu dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga lanjut. Pak Desyanto mau menambahkan atau memperjelas? Ibadah seseorang karena rajin zikir, rajin ngaji, rajin sholat kan sesuatu maksudnya pada jalan teh beda-beda rajin zikir, rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah gitu nanya maksudnya kan sok bagi orang benar kita mah saya ingat ya bahwa sebenarnya cuma pada Bismillah ngaji begitu pohon ikan karena Allah gitu karena kan kalau beratnya nggak niat dikir teh belum dikir karena Allah kan cuma kalau dikirnya dikir kalau ngaji ada perintah Allah bahwa ngaji itu hade ngaji maksudnya itu masih ria atau itu gitu sholat pada penting sholat dan bahwa dirasa kurang ilmu perintah Allah karena Allah
bismillah dikan sekosong mending. Monggo. Ada yang mau menjawab, menambahkan? Gimana itu kondisi seperti itu? Monggo. Ada yang mau menjawab? Bapak Ibu menegaskan lagi kalau kondisi seperti itu kita harus bagaimana gitu ya, atau bagaimana kondisi seperti itu gitu. Masih nak ibadah tapi masih karena aing Karena nafsu, karena nafsu karena kumaha itu kan sok kadang-kadang pohon lain bahwa eta digerakkeun ku Allah nah gitu. Kalau kita orang melaksanakan kieu kalau naon bae kita na wah ingat anu tersadar kieu mah anu keur pramubragana mah sehari-hari ayat pamrih ayat orang mah sehari-hari mah dikira pamrih apa pedah wah ditanyakeun teh eta kan sok teu gamblang karena Allah teh jelas hiji kitu. Soalnya di diri jadi harus kali sekali kali itu Itu malah tadi hitung acan kalau orang mau ingat karena harus selalu ingat malah itu mah maksa udah masuk kieu maksa nafsu jadi nama gitu mah malah mentang setiap napas malam mau disama setiap napas ingat kamu gamblang gitu maksudnya di situ melihat di situ aja Allah. Monggo, ada lagi? Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah malam ini kita diingatkan kembali oleh Allah kaitan dengan keikhlasan. Memang ikhlas itu dibilang berat ya berat, dibilang mudah ya bagi Allah mudah gitu kan. Kalau bagi hambanya itu ya sulit gitu. Yang penting kita pahami dulu ilmunya bahwa amal apapun yang muncul dalam diri kita itu tidak akan bermanfaat atau diterima oleh Allah manakala tidak ada ruhnya. Ibarat manusia itu nggak ada badan, nggak ada ruhnya, itu ya seperti itu. Jadi ruhnya itu adalah ikhlas, dan ikhlas itu bisa kita lihat keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Ada yang orang sudah mau melakukan aja itu udah ikhlas sebenarnya daripada yang nggak melakukan ya. Tapi ikhlasnya itu ya ikhlas yang masih harus ditingkatkan. Contoh bulan puasa milu-milu lah, itu alhamdulillah Pak, daripada yang belum gitu. Jadi ikhlasnya itu karena ikut-ikutan dulu, ikut-ikutan, nggak ngerti tujuannya, nggak ngerti Allah, nggak ngerti. Pokoknya sementing ikut-ikutan aja, itu sudah alhamdulillah, itu sudah baik lah gitu. Dan itu harus ditingkatkan lagi. Ada yang selain itu juga ada yang karena kepentingan dunia, contoh ingin dipuji, ingin diwahkan, ingin dianggap soleh, ingin dihormati orang lain. Nah ini masih ada kepentingan dunia. Bahkan apalagi masih mengharapkan, contoh ingin dagangannya laris, ingin usahanya lancar, ingin anaknya sukses, ingin anaknya ujiannya lancar semisalnya. Itu kepentingan dunia semua. Ada permintaan, ada keharapan, ada tendensi, intinya itu. Berarti itu tingkat ikhlasannya masih karena tercampur kepentingan dunia. Yang ketiga, ikhlas itu masih kecampur kepentingan akhirat. Ya surga, ya takut neraka. Itu sebenarnya juga masih belum diharapkan oleh Allah. Kalau memang berhenti di situ nggak masalah, tetapi yang diharapkan oleh Allah itu betul-betul murni. Ya, alhamdulillah gelem sholat mengharapkan surga itu alhamdulillah Pak. Orang-orang awam, orang-orang yang syariat yang belum mengerti ilmu ini semisal ya. Tetapi bagi kita yang sudah mengertikan ilmu ini, ya wajib hukumnya untuk memurnikan ibadah kita. Jangan lagi
mengharapkan surga, mengharapkan dunia, akhirat dan sebagainya. Enggak diharapkan wis sama Allah itu sudah pasti dikasih gitu kasarannya. Nah, padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 5 tadi sudah dikatakan, sudah dijelaskan oleh Allah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Manusia, jin tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jelas ini ayatnya. Ini dasar dalilnya yang selama ini kita sampaikan itu dasarnya ini. Apa iya sih sholat nggak boleh mengharapkan surga? Apa iya sih sholat nggak boleh karena rezeki lancar? Ya ini dalilnya gitu loh. Loh, memurnikan. Murni itu ada campurannya ora? Mas murni itu ada campurannya nggak? Ya nggak ada. Kalau masih kecampur apa itu? Batu, masih kecampur belet apa? Ya itu belum emas. Tembaga ya. Jadi betul-betul murni. Artinya betul-betul ikhlas. Nah, biar nggak murni bagaimana? Ya tadi ikut-ikutan ditinggalkan. Kepentingan dunia ditinggalkan. Kepentingan akhirat ditinggalkan. Tingkatan ikhlas selanjutnya adalah sudah mulai sadar bahwa kita ini ngibadah karena hanya digerakkan oleh Gusti Allah. Itu tingkatan yang ketiga sebenarnya ini. Bagaimana biar kita selalu sadar amal kita itu digerakkan, diberi, dikaruniai, bukan muncul dari diri. Caranya terus gelorakan zikir sadar. Dalam setiap nafas kita, keluar masuk nafas kita, sadari kita itu yang sing nguasai, sing gerakkan, sing ngobahkan, sing semuanya, termasuk di dalam dan di luar diri kita ini, semuanya ini tidak lain dari genggamannya Allah. Berarti setiap apapun yang terjadikan, baik itu taat ataupun maksiat ataupun bala atau nikmat, semua Allah, datangnya dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Bahkan kalau kita sudah ditakdirkan maksiat pun kita tidak mampu mencegahnya. Buktinya apa? Masih marah kok? Ada yang bisa mencegah marah kalau memang sudah takdir marah? Nggak bisa, karena marah itu juga sudah bagian dari takdirnya Allah. Maka bersyukurlah kalau kita tidak diberi takdir maksiat, diberi takdir taat. Diberi taat pun masih bahaya kalau taatnya itu tidak disertai dengan keikhlasan, apalagi maksiat itu. Ya, jadi bagaimana biar murni taat kita? Wis dikasih taat ya alhamdulillah, ayo dimurnikan. Biar dimurnikan bagaimana? Gerbang pertama, rasakan dulu bahwa yang menggerakkan itu adalah Allah. Kita ke masjid Allah, kita kerja Allah, kita rewang Allah, kita apapun Allah. Nah, ini ujian terbesar. Jangan sampai dalam amal ibadah nanti ada pengakuan aku. Ini coba nanti. Jangan akunya itu. Nggak usah pokoknya rasakan terus. Kalau muncul, kok muncul aku ya gitu ya. Kok muncul aku gitu ya. Langsung ganti dengan oh Allah, gitu aja caranya. Caranya adalah kalau memang sudah muncul dalam hati kita itu akunya yang berperan, ganti dengan aku Allah itu. Anduk itu di Majojono kayak Itu Pak. Kulon. Deket TV ya. Anduk. Jadi ikhlas yang ketiga adalah kita sudah menyadari amal ibadah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muncul akunya yang merasa, ganti dengan akunya Allah. Wes gitu. Gimana Mas? Ini sholatnya aku. Aku siapa? Aku Allah. Bukan aku Allah Fikri, bukan. Tapi Allah yang mana? Ya ini semua hidup ini. Hidup yang menguasai dalam setiap amal, setiap perbuatan, setiap peristiwa apapun. Nah, ikhlas yang sudah murni itulah tingkatan keempat yang tidak disampaikan di kitab ini, yaitu yang betul-betul sudah tidak ada dua. Aku yang merasa beramal, Allah memberi yang amal, nggak ada. Yang ada adalah semua af'ali Gusti Allah. Ini sudah tingkatan paling murni, betul-betul murni. Kalau tingkatan 3 itu masih aku digerakkan Allah lah gitu toh. Aku digerakkan Allah. Akunya itu masih ada, tapi sudah mulai sadar digerakkan
Allah. Tetapi yang sudah murni, semakin kita menyadari Allah, akunya semakin lenyap. Yang ada adalah semua af'al Gusti Allah, penggerakan Gusti Allah. Ini akan terus-terusan terjadi kalau sudah kita latih, Pak. Tetapi kalau kita acuh semisal ya, dibiarkan terus nafsu itu merasa akunya itu dibiarkan terus, maka yang terjadi adalah kita terjebak. Tidak ada keikhlasan di dalam amal ibadah kita. Ya. Jadi bab ikhlas ini penting banget. Karena apa? Diterima amalnya tidaknya, amal itu tergantung ada ikhlas atau tidak. Sedangkan amal yang betul-betul ikhlas adalah amal yang sudah tidak ada pengakuan dalam diri kita. Jadi kalau tadi zikirnya itu ya nggak ingat Allah, terus sholatnya itu nggak ingat Allah, ya sudah nggak apa-apa. Nikmati saja. Tetapi ganti dengan kesadaran, oh aku zikir sing gerakkan Allah, aku sholat sing gerakkan Allah. Itu dulu. Sadarkan terus. Itulah yang dinamakan zikir sadar. Dan zikir sadar ini tidak hanya pada saat sholat, tidak hanya pada saat zikir, tetapi dalam setiap kegiatan apapun, hilangkan pengakuan diri kita yang bisa, diri kita yang hidup, diri kita yang mampu, diri kita yang berilmu, dan lain sebagainya. Itu semua adalah nafsu yang menjebak di dalam diri kita. Itu. Termasuk apabila diri kita diberikan ilmu cahaya oleh Allah, penjelasan-penjelasan tentang kemurnian kok hati kita masih menolak, itu juga masih wujudnya nafsu di dalam diri kita, Pak. Sudah jelas-jelas Allah memberikan ilmu tentang kemurnian, kok dalam hati kita masih ada penolakan atau bahkan menyepelekan atau mungkin semisal ya kasarannya ya, itu tanda hati kita masih terselimuti hawa nafsu. Jika ilmu itu belum masuk, kami sering berpesan, Pak, sabar dulu, diam dulu. Mohon kepada Allah agar apa? Dibukakan penutup-penutup hati kita. Kalau sudah dibukakan penutup, cahaya dibukakan oleh Allah, maka hati kita akan terang benderang dengan cahaya ilmu dan ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ilmu itu belum masuk, kita sudah keburu emosi atau keburu menyepelekan atau keburu menolak, nah itu yang akan rugi adalah hati kita sendiri, jiwa kita sendiri. Nah itu. Kita kembalikan kepada Allah. Allah sudah memberikan banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan ini. Mulai dari ilmu ini disampaikan pertama kali sampai dengan ke selanjutnya, itu Allah akan selalu memberikan contoh-contoh dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau mengambil pelajaran atau tidak, mau menerima atau belum. Itu tergantung dalam diri kita, dan diri kita juga tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah, karena hanya dari Allah lah kita betul-betul bisa diselamatkan fid dunya wal akhirah. Dan semoga dengan hidayah Allah, keluarga kita, diri kita, anak keluarga kita, dan syukur-syukur daerah Sadahayu dan juga sekitarnya dapat diselamatkan, dan umat Islam pada umumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Syirul Fatihah. Yang mana sih? Jadi tadi. Demikian akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti nonton Abiyasian Curhana ya. Apa sih itu? Kan udah ada sih. Kalau kata enggak jelas. Dulu. Tadi sih tadi ngasih uang 20. Belinya berapa deh? Kembalinya 5.000. Ngasih yang gedenya nih? Nanti kembalikan kali ini. 10.000 kembaliannya. Ada tempo jadinya. Tadi yang ini sih bukan
tadi yang kembalian itu kan buat jajan itu buat jadi kembali ini. Abu Ajis. Ini duitnya. Ini duitnya. 19 deh. Pak Samsudin itu Pak. Katanya anak perawat. 19 ditambah Anak perawat. 10 berapa deh? Udah Lulus, Saya kan beli bensin 10. lulus terus RT. 9. Terus ditambah lagi deh, jadi habis berapa? Kursus dulu. 39. Tapi harusnya masih ada 11.000 dong. Gimana? tadi Oh, dengan roti dengan Jepang mantep. kan Oh, ini itu kayak jauh. Terus berapa tuh Dek? beli varietinya 3.000. Nekat dulu. Terus sama tadi yang kritiknya ini yang aku jajan itu tadi 2.500. Sama yang aku Yakult itu totalnya 5.000. Kalau di bawah nama SMK di Muhammadiyah. Kuliah pakai Jepang. Udah bunyi. Aku ada mie deh. Mau makan mie lagi? Ya, abi makan mie dulu. Ntar pulang ini. Mau makan mie lagi? Mau udah makan kamu? Tapi masih kempes. Itu mie Ded. Udah mau, udah kenyang. Saya lapar. Iya, bapak. Udah cerita Rian belum tadi? Udah di sini. Udah tahu yang belum? Itu tadi mau ngomong nih katanya. Kamu katanya mau Jadi cerita. aja yang cerita lah. Itu apa namanya? Gak tahu Dedi tadi mau ngomong. Aku gak tahu lupa. Katanya kamu sendiri mau cerita. Dedi aja. Tadi udah nyampe perbatasan, naik motor yang di fiction, mogok, turun lagi di gelondong. Ini saya baru perbatasan Terus ganti motor di. depan perbatasan. Selamat datang di Desa Serayu. Kabaretong lu diatur basi. Itu mah radiatornya panasin, kemudian jadi mogok. Terus jadi mencot. Iya, mendesak yang panas aja. Dari tunda Pak Juweri. Ih, bau telat. Masih di bawah. Oh di bawah. Perbatasan bawah itu. Bener. Ini di Pak apa? Panitia itu. Pak Tunggal ini Bu siapa? Bidan itu. Bu Gito. Terus pulang gak ada motor. Terus punya mami. Nih, Makan aja makan. cok. Gimana makan ini? Ya tinggal ambil. Salah. Awas awas. Pakai gorengan. Gorengan. Enggak. Teman juga. Nanti Pak Adil Adil. Purana. Ada kena piring tak? Ya. Ya, udah mie Dek. Kecap. Lagi nih. Apa? Soalnya kan tersendiri. Gak mau udah kenyang lah. Oh. Aku udah makan nih. Besok masih libur Dek. Masih sampai hari Minggu. Besok hari apa sih, Dik? Jumat. Cuti bersama. Saya lupa sih Dek. Libur bersama. Ya. Kamu juga libur no? Ngendong ke tangan ya. Lembur. Makan deh. Dibawa ke Ima.
mungkin ya. Oh, nggak sakit mata.